Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maharani Dewi Dasi, NIM 211230665, dengan nomor urut absen 20, kelas B, Prodi Sistem Informasi. Adapun video kali ini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan pada sebuah sistem. Adapun judul yang saya ambil adalah Sistem Informasi Manajemen Penjualan di Toko Mahagauri. Materi yang pertama adalah analisa masalah. Masalah utama yang dihadapi toko adalah kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan operasional. Tanpa adanya sistem informasi terintegrasi, banyak proses yang dilakukan secara manual seperti pencatatan laporan penjualan, pelayanan yang kurang maksimal, dan pencatatan data transaksi. Kurangnya transparansi dan ketepatan data mengakibatkan kesalahan dan keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan konsumer maupun pelanggan. Adapun penyebabnya, yang pertama pembuatan nota manual. Pembuatan nota yang masih manual membuat pelayanan kepada konsumer kurang maksimal. Yang kedua, pencarian data transaksi lama. Karena masih manual, data transaksi tidak bisa langsung diproses. Yang ketiga, pembuatan laporan penjualan. Selain pengurutan data transaksi penjualan yang lama, laporan juga baru bisa dibuat setelah semua transaksi berakhir. Yang keempat, pencatatan laporan supplier. Pencatatan stok barang yang tidak sesuai membuat kesalahan dalam pemesanan untuk supplier. Yang kelima, pencatatan laporan lama. Pencatatan laporan seperti bulanan, harian, dan tahunan masih bisa dibilang sangat lama dan tidak akurat dikarenakan masih menggunakan metode secara manual. Adapun akibatnya, yang pertama pembuatan nota yang cukup manual, sehingga pelayanan kepada konsumer kurang maksimal. Yang kedua, pencarian data-data transaksi yang lama. Yang ketiga, sulit mengontrol barang. Yang keempat, pembuatan laporan yang sangat lama. Yang kelima, laporan yang tidak akurat. Adapun analisis karakteristik pada sistem. Yang pertama, komponen. Komponen terdiri dari tenaga kerja, kasir, manajer atau owner, pelanggan atau konsumer, dan data. Yang kedua, batasan sistem. Bisa dilihat dari nota dan laporan penjualan. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Perlunya interaksi dengan pelanggan dan lingkungan teknologi. Yang keempat, penghubung sistem atau interface. Kasir dengan pelanggan, kasir memberikan nota belanja kepada pelanggan. Tenaga kerja kepada pelanggan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan kasir dengan owner, kasir memberikan uang dan laporan penjualan. Yang kelima, masukan. Data laporan penjualan bulanan, harian, dan mingguan. Yang keenam, pengolahan. Kasir bertugas melayani dan memberikan nota kepada pelanggan. Pelanggan menerima nota belanja. Tenaga kerja bertugas melayani pelayanan untuk mencari kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan. Owner bertugas memberikan arahan kepada kasir dan tenaga kerja dan menerima laporan penjualan untuk dikelola. Yang terakhir, keluaran. Keluaran berupa laporan data penjualan, data terima pelanggan, dan laporan keuntungan. Adapun solusinya, perlunya memanajemenkan data yang efektif, data yang relevan termasuk data penjualan, data pelanggan, dan data transaksi lainnya. Pengelolaan data yang baik akan memastikan akurasi, konsistensi, dan aksesibilitas data. Dan perlunya peran tenaga kerja yang terlatih untuk terampil dalam menjalankan sistem informasi pada sebuah toko. Dan perlunya memperhatikan kebutuhan dan tujuan toko, serta mengikuti praktik terbaik dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi. Dan untuk memaksimalkannya, perlu menggunakan aplikasi bersitus web yang sesuai dengan kebutuhan pada sebuah toko. Adapun analisis komponen pada sistem informasi. Yang pertama, inputan. Inputan terdiri dari penjualan, penerimaan barang, data pelanggan, dan transaksi keuangan. Adapun model. Modelnya memanajemenkan pelanggan, pengelolaan supplier, analisis penjualan dan laporan, dan memanajemenkan keuangan. Adapun outputnya terdiri dari faktur penjualan, laporan keuangan, dan
laporan inventaris. Adapun yang selanjutnya teknologi terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan perangkat mobile. Yang selanjutnya database. Database terdiri dari database transaksi, database pelanggan, database inventaris, dan database laporan. Yang terakhir, kontrol, di mana terdiri dari kontrol keamanan data, pemulihan bencana, pengawasan, dan pemeliharaan sistem. Sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.